Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farisi dari kelas C semester 2 dengan NIM 129220107. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan mengenai salah satu istilah dari ekonomi makro, yaitu stagflasi. Nah, stagflasi adalah istilah dalam ekonomi makro yang mengacu pada kondisi di mana inflasi tinggi, pertumbuhan ekonomi melambat atau stagnan, dan pengangguran tinggi yang terjadi secara bersamaan. Nah, ini adalah situasi yang tidak biasanya terjadi. Biasanya inflasi tinggi itu terjadi ketika ekonomi sedang tumbuh cepat atau demand tinggi, sedangkan pengangguran tinggi biasanya terjadi saat inflasi rendah dan ekonomi melemah. Nah, stagflasi ini adalah gabungan ataupun suatu kombinasi antara inflasi dan juga resesi. Ini yang menjadi salah satu isu ekonomi nasional ataupun global yang harus dihindari. Kita juga harus mengetahui beberapa ciri dan juga penyebab terjadinya stagflasi dan mengetahui solusi bagaimana cara menanggulangi ataupun cara mencegah stagflasi itu terjadi di negara kita. Nah, apabila kita uraikan tadi, ciri-ciri stagflasi itu ada 3. Yang pertama, inflasi tinggi. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi melambat atau stagnan. Yang ketiga itu pengangguran meningkat. Nah, kemudian ada juga penyebab dari stagflasi ini. Yang pertama itu guncangan harga penawaran atau supply shock. Guncangan penawaran adalah peristiwa tak terduga yang mengganggu sisi produksi, penawaran barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Akibatnya, biaya produksi naik, pasokan barang berkurang, dan akhirnya harga-harga melonjak tinggi, produksi turun, dan pengangguran meningkat. Inilah salah satu pemicu stagflasi. Yang kedua itu kebijakan ekonomi yang buruk. Kebijakan ekonomi yang buruk adalah keputusan atau strategi pemerintah, baik fiskal maupun moneter, yang tidak efektif, tidak tepat waktu, atau tidak sesuai konteks, sehingga justru memperburuk kondisi ekonomi. Dalam konteks stagflasi, kebijakan semacam ini tidak berhasil menstabilkan harga, tidak mendorong pertumbuhan, dan bahkan bisa menyebabkan pengangguran meningkat. Yang ketiga itu kenaikan upah tanpa diimbangi produktivitas. Jika upah naik terlalu cepat tanpa peningkatan produktivitas, biaya produksi naik dan perusahaan mengurangi tenaga kerja. Dan ini akan semakin memperburuk kondisi ekonomi Indonesia dengan akibatnya adalah pengangguran yang terus meningkat karena tidak ada produktivitas. Dan setelah kita mengetahui penyebab stagflasi itu, kemudian kita juga harus mengetahui dampak dari stagflasi. Yang pertama itu adalah daya beli masyarakat menurun dikarenakan inflasi tinggi. Jadi ketika permintaan naik melebihi batas penawaran, pada saat itu harga pun melonjak tinggi. Dan saat itu pula daya beli masyarakat menurun karena ya itulah harga produk-produk tersebut sangat mahal. Yang kedua itu investasi lesu karena ketidakpastian ekonomi. Karena pertumbuhan ekonomi yang sangat lambat sehingga menyebabkan investasi lesu ataupun lemahnya investor, seperti itu. Kemudian yang ketiga dari dampak stagflasi ini yaitu anggaran negara terganggu karena pendapatan pajak menurun, sementara belanja untuk subsidi meningkat. Nah, ini terjadi ketika pengangguran meningkat, sedangkan program pemerintah adalah memberikan subsidi kepada penganggur tersebut, sehingga belanja pemerintah lebih banyak dikeluarkan kepada subsidi daripada belanja negara yang lain, seperti itu. Kemudian, sulit ditangani dengan kebijakan ekonomi biasa, karena solusi untuk inflasi ataupun menaikkan suku bunga bisa memperburuk pengangguran dan sebaliknya. Setelah kita mengetahui antara ciri-ciri stagflasi, kemudian dari penyebab stagflasi, kemudian kita juga mengetahui dampak stagflasi, kita juga supaya mengambil langkah serius untuk menangani ataupun menanggulangi stagflasi ini, harus mengetahui juga solusi dan stabilisasi ekonomi gitu. Bagaimana sih solusi kita untuk
bisa menyeimbangkan perekonomian ataupun menstabilitaskan perekonomian supaya tidak terjadi stagflasi ini. Emang sangat menantang sih untuk mengatasi stagflasi ini karena butuh pendekatan yang seimbang. Yang pertama itu kebijakan penawaran. Kebijakan penawaran dengan cara meningkatkan produktivitas dan efisiensi industri, dan juga reformasi struktural seperti insentif pajak, pendidikan tenaga kerja, dan deregulasi. Yang kedua itu kebijakan moneter yang hati-hati dengan cara tidak terlalu ketat agar tidak memperburuk pengangguran, tapi juga tidak terlalu longgar agar tidak mendorong inflasi. Yang ketiga, diversifikasi ekonomi dan ketahanan energi dengan cara mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu seperti energi impor. Nah, contoh nyata dari stagflasi ini terjadi tahun 1973 dan 1979 pada isu krisis minyak. Ini menjadi masalah global ya, isu ekonomi global ketika harga minyak meroket karena konflik geopolitik di Timur Tengah, dan juga biaya transportasi dan produksi naik drastis saat itu yang terjadi dikarenakan inflasi yang tinggi. Ekonomi dunia pun ikut melambat, banyak pengangguran, dan terjadilah stagflasi global. Lalu pertanyaannya untuk sekarang, apakah Indonesia saat ini mengalami stagflasi? Mari kita lihat dengan menganalisis 3 komponen utama stagflasi: inflasi tinggi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi yang melambat. Yang pertama itu inflasi. Apakah Indonesia mengalami inflasi tinggi? Jika dijawab dengan data, menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS per Mei 2025, data terakhir yang tersedia secara umum, inflasi tahunan year on year sekitar 2,8% sampai 3,2%. Target inflasi Bank Indonesia untuk stabilitas harga adalah di kisaran 2% sampai 4%. Kesimpulannya, inflasi di Indonesia masih dalam batas normal, tidak menunjukkan gejala tinggi ataupun gejala yang sangat ekstrim. Kemudian jika dilihat dari komponen stagflasi tersebut, kita analisis dari yang kedua itu pertumbuhan ekonomi yang melambat ataupun pertumbuhan ekonomi. Apakah pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu stagnan? Kita jawab, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2025 masih positif, yaitu sekitar 5,1%, berkisar di angka target tahunan pemerintah. Tidak ada indikasi pelambatan tajam atau resesi. Kesimpulan, tidak terjadi stagnasi. Ekonomi Indonesia tetap tumbuh secara moderat. Yang ketiga, pengangguran. Apakah pengangguran tinggi? Tingkat pengangguran terbuka atau TPT per Februari 2025 sekitar 5,3%. Menurun dibandingkan pandemi COVID-19 yang pernah mencapai lebih dari 7%. Kesimpulan, tingkat pengangguran relatif terkendali meskipun masih perlu perbaikan dalam penciptaan lapangan kerja berkualitas. Dan jawabannya, apakah dari analisis ketiga tadi yang menjadi komponen utama terjadinya stagflasi, dan jawaban dari apakah Indonesia mengalami stagflasi ataupun terdapat ciri-ciri stagflasi, tentunya tidak. Karena inflasi di Indonesia terkendali, kemudian ekonomi tumbuh secara positif, dan yang ketiga pengangguran menurun secara bertahap. Namun, kewaspadaan tetap diperlukan karena ketergantungan terhadap harga energi dan pangan global bisa memicu inflasi mendadak. Kemudian ketidakpastian geopolitik seperti konflik internasional bisa mengganggu rantai pasok seperti yang terjadi sekarang. Konflik antara Iran dan Israel itu akan mengganggu rantai pasok minyak karena Iran sebagai pemasok minyak terbesar. Kemudian yang ketiga itu ketimpangan distribusi pertumbuhan bisa menutupi masalah pengangguran struktural di sektor informal. Nah, jika kita lihat dalam grafik ini yang hijau adalah pertumbuhan ekonomi. Yang garis hijau adalah pertumbuhan ekonomi. Sempat turun drastis di tahun 2020 akibat COVID-19, tetapi pulih stabil di atas 5%.
di tahun 2025. Kemudian kita lihat garis yang merah. Garis yang merah ini adalah inflasi, menggambarkan inflasi. Ini tetap terkendali, kecuali lonjakan sementara terdapat di tahun 2022, dipicu harga pangan energi global, lalu kembali stabil di kisaran 2,6 sampai 3,1%. Kemudian garis yang biru adalah pengangguran, naik tajam saat pandemi, tetapi terus menurun hingga mendekati angka sebelum krisis. Nah, ini adalah grafik sederhana dari analisis stagflasi ataupun bukan stagflasi tapi stabilitas ekonomi di Indonesia, seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk di Indonesia saat sekarang ini tidak terjadi ataupun mengalami ciri-ciri khusus antara stagflasi, seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon dukungannya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.